awal mula teror. Man, kita keliling kampung yuk. Kita harus memastikan semua keadaan benar-benar aman. Ajak Udin ke Maman. Ayo Din, tapi kok perasaanku nggak enak gini ya Din? Ada apa ini? Kenapa malam ini hawanya dingin banget, mana sepi lagi? Sahut Maman ketakutan. Halah Man, kamu ini badan doang yang gede tapi penakut banget, hahaha. Ucap Udin tertawa meledek Maman. Eleh, kayak kamu berani aja, Din. Kamu masuk berani padahal kalau ketemu hantu kamu pipis di celana, hahaha. Sahut Maman balik meledek Udin. Udin melotot ketajam ke arah Maman, lalu Udin nyeletuk kepala Maman yang kadang random tersebut. Aduh, kowe opo-opoan iki Din, kenapa kowe malah jita kepalaku sakit tahu? Ucap Maman menatap kesal ke arah Udin. Biarin ben otakmu encer dikit, hahaha. Sahut Udin lalu berlalu pergi meninggalkan Maman sendirian di tempat gelap dan sepi di sebuah tanah kosong milik warga. Wow Din, tungguin aku napa? Ya elah konco laknat kowe Din, esiem tenan kowe, awas kowe. Teriak Maman yang ditinggal Udin di kebun itu, lalu Maman berlari kencang menyusul Udin. Setelah 30 meter Udin dan Maman berjalan tepat di depan sebuah rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Mereka berdua melihat dari kejauhan seseorang berjalan ke arah mereka. Udin, Maman, tunggu. Teriak suara Pak RT Ucup dari kejauhan. Udin dan Maman menoleh ke belakang melihat Pak RT Ucup setelah Pak RT di depan mereka. Kalian berdua ini dipanggil dari tadi, bukannya berhenti malah tambah lari kenceng. Ucap Pak RT Ucup memarahin Udin dan Maman. Hei, maaf Pak RT, tadi kami berdua gak kedengaran waktu Pak RT manggil kami. Sahut Udin tersenyum memperlihatkan gigi kuningnya. Kemudian Maman bertanya ke Pak RT. Ada apa Pak RT? Tumben jam segini masih keluyuran, mau nemenin kita berdua ronda ya, hahaha. Ucap Maman. Pak RT hanya geleng-geleng melihat mereka berdua. Din, Man, mari ikut saya bentar, saya ada perlu sama kalian berdua. Ucap Pak RT. Udin dan Maman hanya manggut-manggut lalu menguntil di belakang Pak RT. Tiba-tiba, srek, srek, srek. Ada suara langkah kaki di perkebunan pisang samping kanan mereka. Itu suara apaan, Din? Aku takut. Ucap Maman sambil celingukan. Mana aku tahu, Man, kan aku di sebelah kamu. Sahut Udin tak kalah takutnya dengan si Maman. Has, kalian diam dulu. Kita harus waspada, siapa tahu itu maling. Ucap Pak RT mengendap-endap. Udin dan Maman menguntil di belakang Pak RT sampai di depan kebun bambu yang lumayan rindang. Kang, tolong bantuin saya menemukan orang yang menumbalkan saya, Kang. Tiba-tiba ada suara di balik pohon pisang tersebut. Udin, Maman, dan Pak RT Ucup pun menoleh ke arah suara itu berasal. Tiba-tiba saja muncul sesosok pocong dengan muka hancur dan berbau busuk berdiri di depan mereka. Dengan jarak 10 meter badan mereka gemetaran. Mau lari pun tidak bisa karena kaki mereka seperti terkunci. Dengan wajah ketakutan si Udin pun pipis di celana, sedangkan Pak RT Ucup lari tunggang langgang entah kemana.
sementara si Maman pingsan duluan. Setelah menakut-nakuti ketiga orang tersebut, sosok pocong itu pun menghilang terbang ke pemukiman warga. Keesokan harinya, pagi harinya warga gempar dengan penampakan sosok pocong tersebut. Ibu-ibu yang belanja di warung Mbok Darsi pun membicarakan teror ketukan pintu. Bahkan ada juga di antara mereka yang pingsan ketika membukakan pintu di jam 2 dini hari ketika mereka menjumpai sosok pocong tersebut. "Eyu tadi malam sampan kabeh pada didatengin gak?" tanya Bu Yuyun ke ibu-ibu yang sedang belanja. "Iya, saya juga didatengin, Jeng. Waktu itu saya niat mau sholat tahajud. Pas saya ambil wudhu di kamar mandi, tiba-tiba ada yang ketuk pintu di depan. Awalnya saya kira suami saya pulang dari meronda, pas saya buka malah sosok pocong. Serem banget, mukanya hancur, baunya busuk. Dan ketika itulah saya pingsan di depan pintu," sahut Bu Mina, istrinya Udin. "Iya, Jeng, saya juga diteror. Waktu saya tidur pula saya kebangun jam 3 dini hari. Terus ada yang ketuk pintu di jendela samping kamar saya. Saya kira itu suara tikus, tapi waktu saya intip saya kaget banget, ternyata ada pocong berdiri di depan jendela saya. Karena saya ketakutan, saya baca doanya random, tadinya mau baca ayat kursi, saya malah baca doa makan," ucap Bu Lucy yang terkenal lugu di kampung tersebut. "Hahaha, kamu mah ada-ada, Lucy, mana ada ketemu pocong, kamu malah baca doa makan, emang kamu kira dia lontong apa?" sahut Yujum si janda Bahenol, pemilik warung di ujung desa. Semua orang yang di situ menertawakan kelakuan absurd Bu Lucy, sedangkan sang empunya malah cengar-cengir tanpa merasa berdosa. Tapi kayaknya kampung kita ini udah mulai nggak aman deh, ibu-ibu, semenjak orang kaya baru itu tinggal di kampung kita ini, sahut Bu Win yang terkenal biang gosip. "Maksud sampean Pak Darman itu, tah?" tanya Mbok Sri si dukun pijet. "Iya nih, jangan sembarang menuduh kamu lo, nanti jadi fitnah," ucap Bu Darmi si ibu berbadan gemuk. "Terserah kalian deh mau percaya atau gak dengan ucapanku barusan. Tapi aku pernah melihat Pak Dharma datang ke rumah Mia bersama seorang pria tua renta memakai baju serba hitam dan ikat kepala, datang ke rumah beliau jam 11 malam. Dari penampilannya sih aku yakin dia pasti seorang dukun," sahut Bu Win menjelaskan. Bu Win adalah tetangga Pak Darman. Rumah mereka bersebelahan, hanya terhalang satu rumah saja. Jadi Bu Win tahu gerak-gerik Pak Darman. "Hei, kok jadi ngeri ya, Jeng? Kampung kita ini udah gak aman. Padahal mah dulu kampung kita ini aman-aman aja kan?" ucap Bu Lucy merinding. "Iya nih, Jeng, saya jadi takut kalau buka warung sampai malam, sahut Yujum si janda Bahenol. "Lakan warung sampean gak pernah sepi, Jeng, bahkan sampai jam 12 malam pun masih banyak laki-laki yang betah ngopi di warung sampean," sahut Bu Lucy menyindir Yujum, karena kesal Pak Karman suaminya tidak betah di rumah dan pernah keceplosan bilang kalau kopi buatan Yujum jauh lebih enak daripada buatan Bu Lucy. Karena setiap yang datang ke warung Yujum adalah kaum laki-laki, tentu saja banyak laki-laki yang terpesona dengan kecantikan dan kemolekan Yujum si janda muda berusia 37 tahun yang ditinggal mati suaminya itu. Yujum hanya memanyunkan bibirnya setelah disindir Bu Lucy. Lalu tiba-tiba, "Kenapa mesti takut, kan ada Allah yang melindungi kita dari gangguan jin?" sahut Bu Seti, istri Pak RT Ucup,
yang tiba-tiba menghampiri mereka. Mereka semua pun tersenyum ramah ke Bu Seti karena Bu Seti ini orangnya terkenal kalem dan murah senyum. Ada Bu RT mau belanja ya, Bu? Tanya Bu Yuyun sopan. Engge Bu Yuyun, tadi saya nggak sengaja dengar kalian tadi bahas pocong keliling iya tah? Tanya Bu Seti menatap wajah mereka satu persatu. Kemudian Bu Yuyun si biang gosip pun menjawab pertanyaan Bu Seti. Bener Bu RT, tadi kami semua membahas pocong keliling itu. Kami semua ketakutan, mana mukanya serem lagi. Ucap Bu Yuyun bergidik ngeri dan diangguki semua ibu-ibu yang ada di situ. Benar tuh Bu RT, saya aja sampai pingsan setelah melihat penampakan sosok pocong tersebut. Timpal Bu Mina istri si Udin. Sedangkan Bu RT hanya tersenyum lalu berkata, "Jangan takut, derajat kita jauh lebih tinggi daripada bangsa jin. Mungkin saja itu jin korin yang iseng untuk menyesatkan manusia. Yang penting kita semua harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT karena kita hidup ini hanya sementara dan untuk hal gaib, itu memang benar-benar ada sebab jin lebih. Dulu diciptakan Allah dari bara api sebelum Nabi Adam diciptakan." Ucap Bu Seti menjelaskan ke mereka semua. Karena dulu Bu Seti ini lulusan pesantren jadi dia tahu dengan hal-hal gaib. Ibu-ibu yang ada di situ hanya manggut-manggut tanda mengerti, lalu mereka bubar ke rumah masing-masing. Di tempat lain. "Aduh Jak, bisa gak sih jangan malam-malam antara pulangnya?" Keluh Ihsan ke Ojak sahabatnya. "Ya gak bisa lasankan, kita mesti pulang setelah pekerjaan kita selesai," sahut Ojak sambil mengisap rokoknya. "Masalahnya di kampung kita ini udah nggak aman Jak, tadi malam aja banyak warga yang diteror hantu pocong keliling itu," ucap Ihsan. Ojak hanya tertawa mendengar keluh Ihsan. "Hahaha, kowe Ihsan badan doang kayak Rambo, giliran ketemu hantu aja takut," sahut Ojak. "Aku bukannya takut, Jak. Tapi kalau ketemu terus tiba-tiba dia nongol di depan mukaku gimana kan jadinya kaget, terus kalau aku kena serangan jantung gimana hayo?" Ucap Ihsan kesal. Ojak hanya senyum-senyum mendengar keluh dari Ihsan. "Tenang aja San, jangan takut, kan ada Allah yang melindungi kita. Lagian kan aku bisa berkomunikasi dengan makhluk itu," ucap Ojak anak Pak Kasun Budi Wijaya yang memang seorang anak indigo, dan dia juga pernah mondok di pesantren selama 6 tahun. Ihsan hanya manggut-manggut, dia baru sadar kalau Abdul Rosak atau biasa dipanggil Ojak tersebut adalah seorang anak indigo. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya Ihsan mengalah dan mau ikut Ojak bekerja di peternakan ayam potong milik Pak Budi Wijaya ayah Ojak tersebut. Rencananya nanti jam 3 sore mereka berdua akan mengirim pesanan ayam Pak Wito bakul daging ayam yang tinggal di kota Ponorogo. Setelah berhasil membujuk Ihsan, Ojak pun mengajak ke warung Yujum di ujung desa. Tanpa sengaja di perjalanan ke warung Yujum, Ojak bertemu Nilam, gadis cantik berhijab si kembang desa anak Pak Lurah, berjalan sendirian. "Assalamualaikum Ning Nilam." Ojak memberikan salam kepada Nilam sambil menyatukan tangannya. "Waalaikumsalam Bang Ojak. Bang Ihsan, gimana kabarnya?" sahut Nilam tersenyum. "Alhamdulillah Neng, kabar Bang Ojak baik. Kalau si Ihsan mah agak kurang baik, hahaha."
sahut Ujak sambil meledek Ihsan. Ihsan yang diejek Ujak pun melotot tajam ke arah Ujak yang ketawa tanpa merasa berdosa. Sembarang kowe ke aku sehat ngenelo cuk. Nggak nilam jangan dengerin si Ojak, dia amang suka gitu. Sahut Ihsan salah tingkah sambil garuk-garuk kepalanya, sedangkan si Ojak tersenyum geli melihat ke arah Ihsan. Hei kalian berdua ini ya selalu aja ribut dari kecil. Ya udah Bang Nilam mau ke musola dulu ngajar anak-anak ngaji assalamualaikum. Ucap Nilam pamit dari hadapan mereka. Waalaikumsalam Nilam jangan kemalaman ya pulangnya. Sahut Ojak. Nilam hanya berlalu pergi sambil tersenyum kecil. Setelah kepergian Nilam. Waduh bos, si Nilam makin cantik aja ya sekarang. Dulu waktu kecil kita sering main bareng dia. Ucap Ihsan. Dari dulu si Nilam itu udah cantik bau apalagi sekarang dia berhijab. Jadi ada maku melihat dia. Sahut Ojak sambil senyum-senyum. Hele. Kowe ki playboy cap kadal gak kiro gelem neng Nilam karo kowe hahaha. Lede Ihsan menepuk pundak Ojak lalu berlalu pergi meninggalkan Ojak di pinggir jalan. Malam harinya. Suasana kampung sangat sepi seperti desa mati. Jam 6 selepas maghrib pun sudah tidak ada satupun orang berkeliaran di luar rumah. Kecuali si Haikal pemuda berusia 23 tahun anak dari Bu Lucy dan Pak Karman seorang mahasiswa yang kuliah di luar kota, teman sebaya Ojak dan Ihsan. Mereka bertiga bersahabat dari mereka kecil hanya saja si Haikal melanjutkan kuliah di Surabaya. Tetapi setiap Haikal pulang kampung selalu menyempatkan waktu untuk nongkrong bareng Ojak dan Ihsan. Malam itu Haikal pulang kampung, baru tiba di depan gapura Haikal sudah merasa aneh dengan kampungnya yang biasanya ramai kini sepi seperti di desa mati. Tumben amat ya jam segini udah sepi aja, biasanya jam segini masih ramai. Ucap Haikal heran karena desanya begitu sepi. Haikal pun mau tak mau harus jalan kaki menuju desanya yang berjarak 500 meter dari gapura masuk. Biasanya jam segini masih ada tukang becak lewat, tapi sekarang kok gak ada ya? Pada kemana mereka? Haikal berjalan kaki sekaligus kebingungan. Tiba-tiba dari kejauhan Haikal sayup-sayup mendengar ada seseorang memanggil namanya lirih. Haikal, Haikal, Haikal. Suara itu memanggil nama Haikal 3 kali. Haikal merasa seperti mengenal suara tersebut. Tadi siapa ya yang memanggil aku? Kok kayaknya aku nggak asing sama suara tadi? Haikal kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati. Itu seperti suara si Fitri, tapi masa si Fitri malam-malam di tempat sepi begini? Rasanya nggak mungkin deh. Haikal menoleh ke kanan kiri mencari tahu siapakah gerangan yang memanggil namanya. Kamu siapa? Kalau kamu mau pulang bareng, ayo bareng aku aja. Ucap Haikal sambil celingukan. Tiba-tiba suasana jadi hening, dan tak lama kemudian datang angin berhembus kencang menerpa dedaunan. Ketika Haikal hendak menoleh ke belakang. Arhah, setan. Haikal pun lari tunggang langgang entah kemana tanpa arah. Namun apesnya Haikal malah nyasar ke rumah kosong di dekat pemakaman umum desanya. Hahaha, gila yang tadi apaannya? Seumur-umur baru kali ini aku ketemu setan mukanya jelek gitu.
Gumam Haikal sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. Namun Haikal baru sadar di mana dia sekarang berada. Aku di mana nih? Kenapa aku bisa nyasar ke sini si Astagfirullahaladzim? Haikal beristighfar sambil melirik ke sekeliling rumah. Dan tiba-tiba, teliti, pintu terbuka sendiri ketika Haikal menoleh ke belakang. Dia tidak melihat siapapun di luar rumah kosong itu, dan beberapa saat kemudian muncul sesosok pocong dengan muka hancur dan berbau anyir di depan Haikal. Sontak jantung Haikal pun berdetak lebih kencang.